warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa rizawi masyayikhina wa nabiyyina wa sallallahu Abdul Muhyi Asy'ari Abu Hayyan Al-Tawfi Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, monggo ada yang mau membaca, mencoba? Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasatan fi hadisin nafsi wa ma yaghlibu 'alaiha wa yasiru lidanan laha. Qala Abu Zakaria As-Simari yawman fi Abi Sulaimana fi hadisin nafsi wa ma yaghlibu 'alaiha wa yasiru lidanan laha la yufariquha wa la yazulu anha. Ayyuha syaikhu anni ajidu fi nafsi asya'an ya arkanu fikri wa da'imu hammi wa asasu wa sawa'i wa ususi wasawisi wa ususu wasawisi. Ahaduha hadisul wahidati fa inni la akadu ansaha wa la azhalu an sya'niha fa sya'ni ma'aha hadha ala ba'di ahdi biha famtidadu zamani baini wa bainaha li'annaha sarat ila jawarillahi wa ana gulamun. Wasani hadisu sahibi syari'ati fa inni asbahu fihi aydan muta'ajjiban mimma khassa bihi afrada minhu ma'a ma'anahu min aqaribihi wa aba'idihi wa ma'alladhi nahadha bihi min a'mali halihi wa tadbiri ashabihi wa nazama jallu amrihi wa daqqatu ma kana yaqa wa hiya al-halu allati tawahhada biha min baini ahli asrihi fi nashil ghaibi wa du'ai ila rushdi hatta sarat a'jubatan inda man ankarahu wa barakatan wa rahmatan ala man arafahu wa nasarahu wa sa'iru ma kana bihi mashkuran min amrihi al-ghalibu wa sha'nuhu al-mu'ajjizu wa ma'al ahwali allati ikhtalafat wa talafat wa wadahat 'ala alladhina ayanuhu wa khabaruhu wa jawaruhu fastanbatuhu mimma yaqtulu zikruhu wa huwa barizun li kulli ahadin wa mawdu'un ala kulli Marsadi. Oke. Yang ke-72 tentang hadis apa? Cerita. Iya, cerita tentang jiwa. Dan apa yang mengalahkan atasnya dan menjadi didanan parasit atau ulat. Didanan. Iya. Didanannya. Qala Abu Zakaria As-Simari, telah berkata Abu Zakaria As-Simari, yauman, pada suatu hari Abi Sulaiman kepada Abi Sulaiman fi hadisin nafsi, pada cerita tentang jiwa, wama yang libu alaiha, dan apa yang mengalahkan atas jiwa, fasiru di dalam dan menjadi parasit di dalam jiwa, la yufariquhu wa la yazulu anha, tidak
membedakannya dan tidak menghilangkannya. Ayyuha syekhu, wahai syekh, ini ajidu fi nafsi asya'an, sesungguhnya aku menemukan di dalam jiwaku sebuah sesuatu, ia arkanu fikri, yaitu rukun-rukun pikiranku, wada'i muhammidan, kekuatan hamimah. Ham itu cita-cita dalam arti keinginan, dan pendorong keinginan, pendorong keinginan. Wa ususu, jadi ini itu jamak dari asas, sama dengan arkan, da'aim itu kan jamak semua, makanya usus ini juga jamak. Usus itu dari asas, dasar. Nah, cuma di sini wasawis itu menjadi jamak juga, padahal di sebelah sana itu tidak pakai jamak. Wasawis itu sama dengan waswas. Waswas itu ya ragu-ragu. Jadi bab ini, muqobasat ini menjelaskan tentang jiwa yang yaghlibu alaiha. Yaghlibu alaiha itu apa? Yaghlibu alaiha itu ya, kalau menurut sesuatu yang mengalahkan. Jiwa itu ya dikalahkan oleh something, oleh someone atau something. Jadi jiwa yang dikalahkan. Wayasiru, dan kemudian menjadikan sesuatu yang mengalahkan jiwa itu menjadi parasit lahu kepada jiwa. Jadi sesuatu yang mengalahkan alaiha kepada jiwa, dan sesuatu itu kemudian menjadi parasit atau pengganggu di dalam jiwa. Kalau dalam bahasa sederhana, bahasa tasawuf, kita menggunakan istilah hati yang masih kotor, hati yang perlu dibersihkan, hati yang penuh dosa, kan begitu kan. Kemudian kita perlu taubat. Sebenarnya di dalam konteks filsafat juga hal ini dibaca, dipahami. Cuman kita pemahamannya berbeda dengan perspektif tasawuf gitu. Ya, jadi tasawuf berbeda. Nah, bagaimana kemudian bercerita tentang seperti ini? Jadi pertanyaannya, qala Abu Zakaria Ansori yauman li Abi Sulaiman. Abu Zakaria bertanya kepada As-Sairami pada suatu hari, bertanya kepada Abi Sulaiman As-Sistasani tentang cerita-cerita atau tentang hal-hal ataupun berita-berita tentang jiwa yang memang bla 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 begitu. Lah, di mana maknya ini, sesuatu yang melekat kepada jiwa ini, la yufariquha, nempel aja, wala yazulu, dan tidak hilang, anha, dari jiwa itu. Ayuha syekh, wahai syekh, ani ajidu fi nafsi, padahal pada saat-saat tertentu saya menemukan di dalam jiwa saya asya, sesuatu yang banyak, yakni seperti halnya di dalam jiwa saya itu arkanu fikri, da'i muhammi, wa asusu waswasi. Jadi pada satu sisi jiwa itu menjadi sumber pemikiran, menjadi pendorong, menjadi sumber keraguan juga kadang-kadang. Tetapi ada sesuatu yang tadi itu yang menempel tadi. Nah, kemudian ini di pertanyaan ini dijawab seperti apa? Oke. Ahaduha tadi sudah dibaca belum? Sudah ya? Aku ahaduha di sini. Ahaduha itu dari ahaduha ani ajidu fi nafsi asya hiya arkan. Asya ahaduha, salah satu dari asya itu adalah hadisul walidah. Hadisul walidati. Fa inni la akadu ansaha wala adhalu an sya'niha wa sya'ni ma'aha
hadza ala ba'di ahdi biha wa imtidadi zamani baini wa bainaha li'annaha sarat ila jiwarillah wa anaqula. Salah satu yang nempel gitu ya, yang sesuatu yang kalah itu adalah hadisul walidah. Ini cerita tentang walidah. Walidah itu menurut saya sih ya orang tua. Tapi di sini saya tidak tahu apakah betul di sini walidah ini orang tua. Ya kita perlu pahami secara mendalam ya. Jadi cerita tentang orang tua. Maksudnya apakah orang tua itu saya tidak tahu orang tua dalam kaitannya dengan jiwa gitu. Fa inilah akadu ansaha, saya sesungguhnya hampir tidak pernah melupakan walidah. Wala adhalu an sya'niha, dan tidak pernah lepas dari keadaan walidah. Wa sya'ni, dan keadaan saya ma'aha bersama walidah. Hadza ala ba'di ahdi biha, dan ini setelah hidup saya, janji saya biha dengan walidah. Wamtidadiz zaman, dan sepanjang waktu baini wa bainaha beserta walidah. Li'annaha, karena walidah sorot menjadi ilallahi ila jiwarillah, menjadi tetangga menuju Allah, wa ana, dan saya posisinya adalah gula. Ya sekali lagi saya mungkin maaf saya keliru, tetapi memang orang tua itu selalu menjadi pengridu itu apa ya? Ya perindu atau sesuatu ya. Ya nggak tahu. Ya sesuatu yang bukan ini apa namanya? Saya kira orang mengatakan bohong kalau dia lupa kepada posisi orang tua, gitu loh. Gitu. Jadi ya apa ya istilahnya itu, meskipun saya jujur aja ya, ini cerita pribadi, tetapi maksud saya tidak bermaksud jadi cerita pribadi itu saya kira umum lah. Jadi cerita pribadi saya itu, orang tua itu kan ketika semakin tua itu siapapun kadang-kadang tidak cocok dengan anak, ya enggak? Apalagi anaknya pinter, apalagi anaknya orang kota misalnya atau apa. Jadi kadang-kadang melihat orang tua itu ketinggalan zaman. Mestinya orang tua itu mengikuti anak. Jadi ya kadang-kadang kok orang tua ki jadul kok. Itu jadi justru anak itu menginginkan sesuatu yang menempatkan orang tua itu sebagai kadang-kadang jadi ribet lah gitu loh. Jadi karena zamannya kan udah berbeda atau gimana. Saya tidak tahu apakah ini subjektivitas saya ataukah sebenarnya menurut saya sih banyak cerita kayak gitu, bahwa orang tua itu dalam posisi menjadikan anak itu tidak nyaman. Gitu loh. Tidak nyaman. Iya, dia jadul lah, ya kuno lah, kalau diajak jalan-jalan yang memalukan lah, ribet lah gitu. Jujur aja begitu. Termasuk dalam posisi saya. Jadi kadang-kadang kok orang tua enggak diajak mau. Tetapi pada saat yang sama ketika orang tua meninggal, seperti saya baru kehilangan orang tua, justru ada ketergantungan yang tidak bisa dilepaskan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang hilang yang nggak bisa digantikan oleh yang lain. Itu heran. Jadi makanya di sini kalau menurut pemahaman saya itu ada sesuatu yang
mengridu dalam jiwa gitu. Orang tua itu nggak tahu yang sebenarnya ketika hidup itu nanti bisa saja ini orang tua ini kalau sudah meninggal seakan-akan sudah bebas, dia mau semua gue dan ini bla 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 kan begitu kan. Apalagi di film-film, kadang-kadang di sinetron gitu yang wah ini orang tuanya ini begini, nanti kalau saya dapat warisan begini. Oh iya Pak, apakah begitu represent? Enggak, ternyata enggak. Jadi justru ya menurut saya enggak tahu kenapa gitu. Jadi ada sesuatu yang beda ketika meninggal, justru hal itu akan berbeda. Jadi makanya jadi ada li'annaha sorot siwaru gitu ya. Jadi oke. Ini yang pertama. Kemudian wasani yang kedua, kata Abu Sulaiman As-Sairam. Dibaca belum tadi? Sudah ya? Hadis sahibis syariah. Ceritanya tentang orang yang memiliki syariah. Sahabis syariah itu siapa? Ya bisa Allah. Karena ini filsafat ya. Jadi dia sangat bebas untuk mengidentifikasi Allah itu sebagai sahibis syariah atau nabi. Gitu, nabi. Jadi sahibis syariah itu Allah ataupun nabi. Kita coba. Fa inni asbahu. Ini bukan asbahu ya. Fa inni usabbihu fihi aydan mutahajjiban mimma khassa bihi wa ufarridu minhu ma'a ma'anahu min aqaribihi wa aba'idihi. Cerita tentang sosok sahibus syariah. Saya selalu bertasbih dengannya, mengagumi apa yang menjadi spesifikasi dan ufarridu minhu, dan menjadikan kemandirian atau kemenyendirian minhu dari sahibus syariah. Ma'anahu, dengan apa yang menjadi kehendak dari sahibus syariah, min aqaribihi wa aba'idihi, baik dalam konteks dekat maupun jauh. Wa ma'alladhi, dan serta hal nahadha, yang bangkit bihi, dengan sahibis syariah, min a'mali halihi, dari a'mal tindakan-tindakan sahibis syariah, wa tadbiri ashabihi, dan gagasan ataupun tadbir itu apa namanya, katakanlah perintah-perintah ataupun anjuran-anjuran dari ashabihi, teman-teman sahibis syariah. Kalau ashabihi itu berarti sahibis syariahnya menjadi nabi gitu. Oke. Wa nadhama jalla amrihi wa dhifata ma kana yalqa wa hiya al-halu allati tawahhada biha. Tadi bacanya Mas itu. Allati tawahhada biha min baini ahli asrihi fi nashril ghaib wa du'a ila rusydi hatta sarat a'jubatan 'inda man ankaruhu wa barakatan wa rahmatan 'ala man 'arafahu wa nasarahu. Dan menjadi teratur opo jalla amruhu, perintah-perintahnya yang agung, wa dhiqata ma kana yulqa, dan menjadi lembut apa yang ditemui atau apa yang dijatuhkan. Wahia, dan hal itu amr itu adalah kehendak atau keadaan yang menjadi satu biha dengan apa namanya,
Kalau sahibus syariah nggak cocok ya, karena ini mu'annas. Biha dengan a'malu halihi ataupun amr tadi. Min baini ahli asrihi, di antara penduduk masanya sahibus syariah, fi nasyril ghaib, tentang di dalam menjelaskan, menyebarkan hal-hal yang gaib, wa du'ai, dan mengajak, ila rusdi, pada petunjuk, hatta sorot, sehingga menjadi opo amr tadi a'jubatan, hal-hal yang mengherankan, indaman ankarohu, menurut orang yang mengingkari sahibus syariah, dan justru menjadi barokah wa rahmah ala man arafahu, bagi orang yang mengetahui sahibus syariah, wala sorohu, dan membantu sahibus syariah, wasairu makana, dan seluruh apa yang ada bihi dengan ma masyhuron, baik itu yang masyhur, min amri al-ghaib, dari hal-hal yang ghalib atau yang umum, wa sya'nihi al-mu'jiz, dan keadaan atau hal-hal yang lemah, wa ma'a al-ahwali, dan beserta keadaan allati ikhtalafat, yang berbeda, wa talafat, dan tersusun, wa waduhat, dan jelas, keadaan-keadaan yang jelas, alal ladzina, atas orang-orang atau terhadap orang-orang, ayanuhu, apa ayanuhu, yang menentukan orang-orang itu kepada sahibus syariah, wa khayyaruhu, dan wa khabaruhu, dan mengabarkan orang-orang kepada sahibus syariah, wa jawaruhu, dan menemani sapa orang-orang kepada sahibus syariah, wastanbatuhu, dan menggali orang-orang kepada sahibus syariah, mimma, dari sesuatu yang yatulu panjang, apa dzikruhu, menyebutnya ma, wa huwa, utawi sahibus syariah, iku barizun likulli akhidin, sangat jelas bagi setiap orang, wa maudu'un, dan menjadi objek, ala kulli mursadin, atas sesuatu yang dijadikan sebagai marsad, rujukan ataupun dasar. Lah, ini jadi apa ya, cerita tentang jiwa yang selalu, dalam tanda kutip bahasa kamu tadi, menjadi apa namanya tadi, menjadi benalu, karena selalu mengeridu, selalu menggoda, selalu menyentak gitu loh, selalu mengetuk, itu orang tua dan sahibus syariah. Gitu. Ini perspektifnya dia. Ya, sahibus syariah itu di sini pertama-tama kita abstraksikan sebagai Tuhan, tetapi kadang-kadang di sini dikonsepsikan sebagai nabi. Gitu loh. Jadi bahkan di bagian akhir saya katakan ini kayaknya kok seperti nabi gitu. Bukan. Keempat al-bari azza wajalla. Oh, yang keempat. Oh, al-bari. berarti di sini sahibus syariah jelas nabi. Nah, gitu ya. Jadi makanya kalau di Denan itu benalu itu bukan benalu dalam arti negatif, tetapi sesuatu yang positif, saya kira itu ya. Oke. Tapi sebentar ya. Jadi hadisun nafas itu, apakah kita secara harfiah mengatakan cerita tentang jiwa, atau hadisun nafas itu nafas yang, ya bagi saya itu ya sesederhana itu. Hadisun nafas itu atau cerita di dalam jiwa, atau cerita yang bersifat ruhiyah, atau cerita yang menginspirasi
jiwa atau cerita yang lahir dari jiwa gitu, itu juga bisa jadi loh ya. Jadi ini pemahamannya kita harus betul-betul kontekstual dan spirit dari teks ini apa gitu. Daidana arti lainnya ini ada al-adah, adat atau kebiasaan. Kebiasaan. Daidana. Didanan atau daidanan. Ya, bisa jadi. Adat atau kebiasaan. Oke. Sekarang yang ketiga, monggo. Wasalisu. Wasalisu al-mautu wadzalika anni mamnu bitakhayyulihi an kulli istimta'in waladzatin atakhayyuluhu takhayyulan ghaliban muwahhishan wa rubbama ghasya fuadi min dzikrihi wa bashara sadri min qurbihi ma yablughu bi anni atamannahu lis la astarihu. Yang ketiga adalah kematian. Hal itu sesungguhnya saya itu dicegah untuk mengimajinasikan dari tiap-tiap mendengarkan hal itu dan menikmati hal itu. Atakhayyuluhu takhayyulan ghaliban muwahhishan. Saya membayangkan, berimajinasi mengenai kematian dengan bayangan yang mengalahkan dan menyengsarakan. Warubama wasya, dan terkadang hati saya berpaling. Ketika Warubama wasya fuadi, dan ketika hati saya berpaling dari menyebutkan kematian, dan wabasyara sodri min kurbihi, dan menguasai hati saya dari deritanya. Maya blue, apa yang sampai di dengan saya ani, sesungguhnya saya tamanahu, membayangkan kematian, la astarihu, maka yakti saya akan beristirahat. Iya. Ya, saya kira hadisun nafs yang yaghlubu alaiha itu adalah nomor 3, itu al-maut. Ya, meskipun pada saat tertentu kita mungkin berusaha untuk tidak mengimajinasikan kematian. Jadi ini mamnu antakhayyalahu, saya dicegah oleh diri saya, bukan oleh orang lain tentunya. Bitakhayyuli, terutama ketika kita makan enak itu misalnya ya. Ankul istimtahin, makan sate misalnya ya, kita maaf saja ya, kita pura-pura lupa mati deh. Dan saya kira itu wajar ya. Masa kita ketika makan sate terus ingat mati ya, nggak usah makan sate dah. Sama kita makan sate, kamu kolesterol, kamu darah tinggi, nggak usah makan sate. Kalau makan sate jangan inget dulu gitu, yang gitu-gitu. Waladzatin gitu. Tetapi pada saat tertentu atakhayyuluhu, saya mengimajinasikan kematian. Dan itu terjadi kalau ghalib, takhayyulan ghaliban muwahhishan. Dan kadang-kadang ataupun ketika ghasya fuadi min dzikrihi wa bashara sadri min qurbihi wa ma yablughu bi anni atamannahu lastarihu. Dan ketika ghasya itu apa, kayak semacam Kabur, berpaling. Ya. Kalau berpaling, sebenarnya ini tidak berpaling, kayak menurut saya gitu. Karena ini lebih kepada kebalikan dari yang tadi. Karena atakhayyuluhu takhayyulan ghaliban. Wa rubbama, dan kadang-kadang khasya fuadi min dzikrihi wa bashara sadri min karbihi, dan secara langsung jiwa saya wa bashara min kurbihi,
ma yablughu bi anni atamannahu. Kami ya mengimajinasikan kematian, lastarikh. Artinya intinya ya nomor 3 ini ya kematian. Makanya ya kita sering mendengarkan cerita-cerita dari para kiai kalau mati itu adalah nasihat kan begitu kan. Nasihat, ziarah kubur juga nasihat. Ya karena mati itu paling bisa mengetuk jiwa gitu. Karena memang jiwa itu ya selalu ya tadi ada sesuatu yang di dalam jiwa itu menjadi parasit gitulah, dalam arti positif yaitu kematian. Nomor 4 warabi'u dan yang keempat al-bari azza wa jalla, Tuhan yang maha luhur dan maha agung, bahwa sesungguhnya Allah di ala arja'il fikri, itu di dalam tempat yang paling luhur-luhurnya, yang diharapkan oleh pemikiran dan batas yang lebih aqsa, lebih tinggi, lebih bersih. Min haditsin nafsi, dari cerita jiwa. La yakhlu min dzikrihi bali wa qalbi, tidak akan sepi dari menyebutkannya bali hati saya dan hati saya juga. Wala yang syarifu an munawatihi sirri wa jahri, dan tidak akan berpaling an munawatihi, dari pengawasannya sirri rahasia saya, wa jahri, dan penampakan yang menampakkan saya. Ala annahu la surata lahu indi, atas sungguhnya kelakuan la surata, tidak ada bentuk lahu bagi Allah indi, di sisi saya, wala iyaro, dan tidak bisa mengukur. Gini, ala annahu, atas sesungguhnya Allah la surata, itu tidak dapat dibentuk lahu kedua Allah indi, dalam pandangan saya, wala iyaro, dan tidak bisa diukur, wala takhayyulat, tidak bisa diimajinasikan. Walakin, tetapi abad menolak ya menolak uliyauhu, ketinggiannya, illa syu'uran, kecuali dirasakan, bihi, dengan Allah, wawijdanan, dan dapat ditemukan, lahu, karena Allah, wa iroban, dan dapat diibarahkan, anhu, dari Allah, wa ima'an nahwihi, dan dapat ditunjukkan nahwihi wa ima'an nahwihi, dan dapat dipetunjukkan, dan isyarah tentang persepsinya atau tentang keutamaan. Tapi tanda tanya ya. Artinya kalau tanda tanya itu ini istifhamnya di mana? Apakah di abad gitu, abatta atau abatta begitu, abatta. Ini yang susah di abattanya ini. Walakin abatta, apakah ini pertanyaan dulu. Yang jelas yang keempat yang menjadi cantolan di dalam jiwa itu adalah al-bari. Di dalam hal apakah pemikiran ataukah bisikan jiwa, itu yang paling ujung adalah sebenarnya Tuhan. Tidak dipungkiri. Jadi seorang ateis pun itu bukan berarti dia tidak anti Tuhan. Ingat ya, kita keliru kalau mengatakan orang ateis itu tidak anti Tuhan. Dia bukan berarti anti Tuhan. Dia memiliki Tuhan. Tetapi yang dia tidak lakukan adalah bagaimana ketuhanan yang spiritual ini
tidak dijadikan sebagai landasan atau organisasi atau prinsip sosial kemasyarakatan. Gitu. Jadi ketuhanan itu sangat spiritual dan itu menjadi cantolan setiap diri masing-masing. Gitu. Jadi dan tidak dijadikan sebagai sistem. Agama itu kan sebenarnya sistem sosial. Gitu. Ya ketika agama menjadi sistem sosial seperti kita ini, maka semuanya itu dicantolkan kepada agama. Dan ini bagi masyarakat yang lebih maju, katakanlah gitu, kayak masyarakat modern Eropa, itu mereka tidak mau kayak gitu. Kenapa? Karena terlalu abstrak. Terlalu abstrak. Kita melakukan kebaikan atas nama agama itu terlalu abstrak. Kebaikan ya atas nama kesadaran pribadi bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Gitu. Apalagi yang kita sering temukan bahwa justru nilai-nilai agama itu kadang-kadang diabaikan oleh orang-orang yang beragama. Nah, ini problem. Jadi seperti itu. Tetapi yang terakhir itu saya kurang begitu paham. Walakin abatta ulya'uhu illa syura. Tetapi bagaimana bisa terjadi ketika keluhurannya Tuhan itu kecuali dirasakan. Dan keluhurannya itu wa wuzdanan wa i'roban wa ima'an nahwihi. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan Al-Bari itu adalah sebagai sesuatu yang menjadi cangkolannya gitu, tetapi kadang-kadang persepsi itu hanya pada syu'ur. Jadi kepada wuzdan itu perasaan untuk menemui. Pada i'roban itu bisa kali menyusun atau tersusun ataupun anhu wa ima anahwihi dan arah kepadanya. Jadi seperti itu, arah kepadanya. Oke, coba terakhir ya. Kita belum begitu nyaman untuk menjelaskan. Tapi prinsipnya iya, cuman penjelasannya yang agak confuse. Faqala Abu Sulaiman kemudian berkata Abu Sulaiman, hadza khabarun an mahalli rafi'an fil istinarati. Hal ini merupakan suatu posisi yang dari tempat yang luhur dalam proses emanasi. Wasya'nin ajibin dan keadaan yang menakjubkan fi husuli taharati dalam menghasilkan kesucian. Betul. Watiswali safaroti dan menghubungkan sebuah perjalanan. Waqad yudhannu man la syarba lahu min hadhil aini anna hadha waswasun yalikum jahil masajid harakat. Dan terkadang dipersangkakan oleh seseorang yang la syarba lahu, yang tidak ada minuman, tidak meminumnya, atau tidak minum ya, dalam pandangan ini, dari sumber ini bahwa sesungguhnya hal ini, kata Mandati, waswas ini itu yang membuat keraguan, yaglibu min jihatil mazaji, waswas yang mengalahkan atau yang menguasai min jihatil mazaji dari perspektif al-mazaj, idal harofa ketika berubah atau ketika berubah atau ketika ketika berubah aja. Wal i'tidal idza faqada dan min jihatil wal i'tidal dan dari perspektif kesesuaian atau keseimbangan,
idza faqida ketika Faqad ya. idza faqada Ketika ketika ia sepi atau hilang. sepi. Walaisa kadzalika, dan bukanlah seperti itu. Bal yushiku Bal yushiku bahkan meragukan ayakuna mustaqbal ghayatil mutamanna, meragukan bahwa tujuan yang dipilih dari imajinasi itu, wa nihayatil mutawakhati, dan ujung ujung mutawakhoh. Apa mutawakhoh itu? Kalau saya mungkin agak kedekat ke persaudaraan, bukan? Oke. Abu Sulaiman kemudian memberikan satu, katakanlah, kesimpulan begitu. Jadi memberikan kesimpulan bahwa hadza khabarun, bahwa hal ini merupakan sebuah berita ataupun satu cerita ataupun satu narasi begitu, an mahalin rafi'in fil istinarati, narasi yang berada dalam level yang tinggi, gitu aja itu. Wa sya'nin ajibin fi husulit taharati, dan keadaan yang mengagumkan di dalam proses mensucikan. Dan narasi di atas tadi juga merupakan proses perjalanan yang nampaknya terus bersambung gitu. Perjalanan kepada yang di atas. Oke. Dia kemudian melakukan perumpamaan. Qad yadhunnu man la syaraba lahu min hadhil ain anna hadha waswasun. Kadang orang yang tidak mencoba mencicipi makna-makna di atas, narasi di atas, itu ya mereka kadang-kadang tidak percaya, kan gitu kan, atau mengabaikan. Masa enggak, kematian biasa ya. Orang tua cuek aja, ataupun sahibus syariah alambuh kan gitu kan. Ini bisa terjadi. Anna hada waswasun, ya bisa jadi karena dia tidak yakin, begitu, tidak yakin. Yaghlibu, yang bisa mengalahkan, min jihatil mazaji idza in harfa. Jadi yang mengalahkan sesuatu yang mestinya penting tetapi tidak dirasakan itu. Yang mestinya itu dia menjadi damai ketika hilang, tapi itu tidak dirasakan. Jadi kewaswasan itu timbul karena dia tidak mencoba mengambil momen terbaik dalam konteks itu. Contoh misalnya ya kita kan dalam kehidupannya biasa ya. Tetapi kadang-kadang ada momen tertentu yang sebenarnya itu menjadi momen baik dia, tetapi tidak dilakukan. Contoh misalnya ya maaf saja, ini sekedar contoh, bukan berarti. Ada di rumah barat saya, anaknya yang umur sekian tahun itu meninggal. Ya bagi saya itu mbok yao gitu. Kemeninggalnya anak ini menjadi pelajaran buat dia untuk lebih baik, dalam arti bertobat, sholat lah gitu deh, apa gitu. Tapi itu mah enggak gitu. Itu artinya bahwa dia tidak bisa mengambil inspirasi spiritual yang sebenarnya dia rasakan gitu. Jadi narasi spiritual berupa kematian orang tua, sahibus syariah, itu kan hadzal ain. Dalam bahasa ini hadzal ain itu sumber kehidupan, sumber inspirasi. Tapi kadang-kadang orang tidak mengambilnya. Jadi begitu. Anna hadza waswasun yaghlibu, yang bisa mengalahkan min jihatin,
Walaisa kadzalik, dan tidak seperti itu. Bal yushiku, bahkan meragukan. Ayyakuna nyenta'ana apa hadzal ain. Narasi tadi itu, narasi yang di atas tadi, yang 4 tadi itu meragukan bahwa narasi 4 tadi itu meragukan bahwa narasi 4 itu sebagai mustafal ghayah al-mutamanna, tujuan yang diinginkan yang suci. Nah gitu maknanya gitu ya. Jangan. Jadi bahkan dia meragukan bahwa kematian itu menjadi pelajaran. Oh enggak, dia meragukan. Itu. Wa nihaya al-mutawakho, dan ujung dari sebuah tujuan persaudaraan mutawakho yang menjadi ujung. Ya mutawakho itu sengaja. Iya, mungkin tujuan tadi. Iya, tujuan yang ujung. Visi. Iya. Tapi itu kadang-kadang meragukan. Nah, ini terjadi. Ini sangat realistis tadi. Kata Abu Sulaiman, cerita tentang di atas tadi adalah sebuah bla 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 yang baik. Tetapi kadang-kadang orang tidak mencoba mengambil itu. Gitu loh. Kita tidak terinspirasi dari, ya apalagi ya ketika Nabi itu diposisikan sebagai suatu hal yang kolot gitu loh. Bagaimana dia menginspirasi? Nabi yang justru menakutkan di mata para pengikutnya. Jadi menakutkan itu apa? Ini takut haram, ini takut tidak sesuai, ini bid'ah, ini itu kan tidak menginspirasi justru. Itu justru menakutkan. Itu menjadi kaku betul. Orang zaman sudah gadget ini dia harus masih komproh dan dengan jenggotnya, dengan bajunya yang kumel, aduh, gitu kan. Itu kan tidak menginspirasi namanya. Gitu. Meskipun dia jujur juga, mereka juga terpengaruh oleh gadget ya. Iya, bahkan gadget itu sebagai alat provokasi dia. Tetapi dia menjadi objek, tapi dia tidak menginspirasi. Nabi tidak menginspirasi, tapi justru menjadi beban. Nah, ini yang terjadi dalam konteks itu pemahaman singkat saya yang bisa jadi keliru, tetapi mudah-mudahan yang ini baik ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.